Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Lilis Karlina. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kemligi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. NIM saya 27003025232. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi kelas 4 menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Siap belajar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk disiapkan untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat pagi, guru. Ya, selamat pagi. Untuk selanjutnya seperti biasa kita akan melaksanakan pembiasaan. Silakan Mbak Ais untuk maju ke depan, dipimpin pembiasaannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Membaca surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran dulu, nggih. Nanti bagi teman-teman yang dipanggil, silahkan ekspresikan bagaimana perasaan kalian hari ini. Sudah siap? Siap. Ya, Bu Guru panggil satu-satu ya. Airilin Belvania. Bahagia, alhamdulillah. Aji Bramasta Apriano. Bahagia. Aisyah Oktaviana. Bahagia. Astiatul Fahirah Oktaviana. Bahagia. Untuk berikutnya, sebelum kita pelajaran, Bu Guru mau memberikan sebuah gambaran motivasi supaya hari ini kita lebih semangat lagi dalam belajar. Ingin tahu apa itu videonya?
Ya, silakan kita saksikan bersama-sama ya. Kalian nanti coba kita ambil hikmahnya. Bagaimana sih seharusnya kita? Sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Ya, itu dia motivasi kita hari ini teman-teman. Kita setelah melihat tayangan berikut, mau nggak menjadi seperti botol yang isinya air comberan? Tidak ya, tidak mau. Maka dari itu kita harus menjadikan diri kita itu menjadi manusia yang berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengisi hati kita dengan rasa syukur, dengan cara berbuat baik kepada sesama, dengan cara berpikiran yang positif. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke pembelajaran. Sebelumnya kita itu belajar tentang apa ya teman-teman? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Memasuki usia balik. Iya, tentang materi memasuki usia balik atau pada bab menyambut usia balik. Ya, kemarin kita sudah membahas pengertian usia balik, kemudian ada tanda-tandanya juga. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu artinya balik? Ada yang masih ingat? Oh iya, Excel, silakan. Apa itu balik? Ya, balik itu artinya sampai. Ya, masih ingat Excel, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, bersih. Iya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu materi menyambut usia balik. Ya. Nah, kemudian Bu Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasikan tanda-tanda balik menurut fikih dan juga biologi. Kemudian silakan kalian perhatikan pada video berikut ini. Silakan diperhatikan ya teman-teman. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, Giri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Ya, itu tadi. Bagaimana tadi ceritanya teman-teman? Gimana tadi ceritanya? Iya, menceritakan tentang apa tadi? Usia balik. Usia balik. Apa yang mereka alami? Mimpi basah. Iya, terus ada lagi? Haid atau menstruasi. Iya, tadi ceritanya ada anak yang mengalami haid atau menstruasi, ya. Kemudian ada juga anak yang satunya yang bertanya, apakah saya juga akan menstruasi? Gimana jawabannya? Tidak. Kenapa teman-teman tidak? Iya, kenapa? Iya, karena laki-laki ya. Laki-laki itu tidak menstruasi. Tetapi apa tadi katanya? Mimpi basah. Mimpi basah. Kira-kira kelas 4 ini sudah ada belum yang pernah mengalami mimpi basah? Belum. Belum ada.
ada. Oke ya. Nah, makanya nanti kita pelajari di sini. Misalkan suatu saat nanti kamu mengalami salah satu tanda ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi, coba Bu Guru mau lihat semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Bu Guru punya permainan. Siapa yang mau bermain? Semuanya mau bermain? Mau. Oke, yang pertama. Siap-siap. Kansa Febiola, silakan maju. Pilih soal nomor berapa? Nomor 1. Ya, dibaca yang keras. Di bawah ini yang termasuk contoh gambaran orang sudah balik kecuali Ya, dijawab pilihannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangannya mana? Ya, cukup ya teman-teman. Nah, dari sini Bu Guru mengetahui bahwa dari pemahaman kalian di video pembelajaran ini ada yang sudah paham, ada juga yang belum. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama materi menyambut usia balik. Pengertian balik. Coba baca bersama-sama pengertian balik, teman-teman. Ya, menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah iya, telah sampainya seseorang dalam tahap kedewasaan. Berarti nek orang yang sudah balik itu dia adalah orang yang sudah dewasa. Lalu apa saja sih tanda-tanda balik itu, teman-teman? Tanda-tanda balik itu ada 2 kategori. Yang pertama ada tanda balik menurut ilmu fikih, dan yang kedua ada menurut ilmu biologi. Nah, kita ke yang pertama dulu. Tanda balik menurut ilmu fikih. Coba, menurut ilmu fikih ada apa saja? Nomor 1? Mimpi basah. Nomor 2? Haid. Kemudian yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, misalkan tidak mengalami mimpi basah, tidak haid atau menstruasi, tapi usianya sudah 15 tahun, berarti anak tersebut sudah dikatakan balik. Walaupun tidak haid, walaupun tidak mimpi basah. Ya, tadi Bu Guru bilang kalau anak yang mimpi basah itu adalah orang yang sedang junub. Dia wajib mandi besar. Nah, ini teman-teman, tata cara mandi besar atau mandi wajib. Nah, yang pertama ada niat atau mandi wajib, niat mandi wajibnya. Kemudian yang kedua, cuci tangan sebanyak 3 kali. Yang kalian lakukan ini ya, harus mandi wajib. Sudah siap? Yuk semuanya yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Iya, ini
ya teman-teman, bisa kalian perhatikan juga kewajibannya beribadah, menutup aurat, mencari ilmu, berakhlak baik. Nah, itu kewajiban bagi seseorang yang sudah balik atau dewasa. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, waktunya kita berdiskusi bersama teman. Cara berdiskusinya adalah nanti Bu Guru akan kita akan memilih kelompok terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini ada sesuatu. Kalian nanti bisa mengambil. Siapapun yang mendapat warna yang sama berarti akan menjadi kelompoknya. Paham? Sudah siap? Siap. Tidak boleh lihat ya, ambilnya ya. Ya, silakan. Oke, semuanya sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pink, kelompok kuning, biru, dan oranye. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Kalian nanti bisa menjawab dengan mencari sumber yang ada di buku nggih? Ya, silakan yang tadi dibagi untuk kelompok bisa disimpan terlebih dahulu teman-teman. Kamu bisa menjawab di buku tulis atau boleh di LKPD-nya secara langsung ya teman-teman ya. Sudah dicari jawabannya? Ya. Coba, siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Ini sudah ketemu jawabannya? Belum. Ya, sambil tulis dulu ya. Oke teman-teman, sudah selesai apa belum? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Nah teman-teman, untuk yang berikutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian pada hari ini. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan dari kelompoknya Mbak Ais, silakan untuk maju mempresentasikan hasilnya. Ya, boleh dibawa buku yang kamu tulis di jawabannya. Silakan teman-teman, kamu bisa dengarkan jawaban dari Mbak Ais. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca soalnya. Ya, silakan diperhatikan teman-teman. Bagaimana sebaiknya sikap Dina dalam menghadapi haid pertamanya? Ya, ceritanya tadi bagaimana? Dina. Soal Dina yang ini berarti ya? Ya, ceritanya dibaca dulu Mbak Ais. Teman kalian yang bernama Dina. Dina merasa saat pertama kali mengalami haid. Dia bingung bagaimana menjaga kebersihan diri dan tidak tahu cara membersihkan. Ya, teman-teman. Di kelompoknya Mbak Ais itu ada masalah yaitu tentang anak yang sedang mengalami haid pertamanya. Nah, kamu bisa perhatikan bagaimana sih kalau mengalami haid pertama. Silakan jawabannya bagaimana yang nomor 1 soalnya apa? Bagaimana sebaiknya sikap Dina dalam menghadapi haid pertamanya? Ya, jawabannya adalah Dina sebaiknya bersikap tenang dan tidak perlu merasa malu. Dina harus berani memberitahu orang tuanya. Dina harus menjaga kebersihan diri dengan mengganti pembalut secara teratur. ya, bagus sekali. Jadi teman-teman, kalau menurut Mbak Ais, ketika kok kamu mengalami haid pertama, jangan malu untuk ngomong sama orang tua. Karena kita sebagai
sebagai perempuan harus menjaga kebersihan diri dengan cara rutin. Rutin apa tadi Mbak Ais? Rutin ganti pembalut. Iya, harus rutin mengganti pembalut, nggih. Kenapa? Supaya tidak iritasi. Teman-teman, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Sudah belajar apa saja hari ini? Pengertian balik. Pengertian balik. Terus? Kewajiban setelah balik. Kewajiban. Terus? Tanda-tanda usia. Tanda-tanda usia balik. Terus apa lagi? Tanda menurut ilmu fikih biologi ya. Nah, karena tanda balik itu ada 2 kategori, ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian balik, ya. Kita mengulang kembali pengertian balik. Kemudian tanda-tanda balik. Masih ingat nggak tadi tanda-tanda balik itu apa saja? Apa saja teman-teman? Haid, mimpi basah. Iya, itu menurut apa? Menurut ilmu biolog, menurut ilmu fikih. Iya, menurut ilmu fikih. Gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu di bab 5. Jangan di bab 5 ya. Jangan lupa kamu pelajari di rumah, buka bukunya, kamu baca. Nah, setelah kalian membaca, minggu depan Bu Guru akan menanyakan nih, kira-kira di bab 5 itu ada apa saja ya? Begitu nggih, teman-teman nggih? Ya, siap ya? Siap. Nah, silakan bukunya dikemasi dulu. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu usia balik adalah gerbang kedewasaan dalam Islam. Bukan hanya perubahan tubuh, tetapi juga saatnya meningkatkan ibadah, akhlak, dan tanggung jawab. Nah itu teman-teman, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua, bisa menjadikan kita lebih paham lagi selanjutnya ketika kita sudah mengalami tanda-tanda ini. Bu Guru akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum